Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Madrasah yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, kasih sayang, kemurahan, kenikmatan, segala fasilitas, segala kemudahan Allah tiada henti terus memberi, mencukupi dan mengurus hidup kita ini. Mari kita tindak lanjuti rasa syukur itu dengan terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan siapapun yang setia, patuh kepada beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pemirsa TV Madrasah yang saya hormati, dalam menjalani kehidupan dunia ini, banyak orang mengaku tidak bahagia. Kita lihat sendiri, ya, banyak orang hidupnya dihantui rasa cemas, gelisah, susah, sedih, frustasi, stres, bahkan tidak jarang sampai menempuh jalan bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Kenapa itu? Sangat boleh jadi orang itu kurang iman. Kenapa itu? Sangat boleh jadi ya, orang itu banyak berpikir, jarang berzikir. Sangat boleh jadi orang itu banyak berkubang dengan dosa dan maksiat, sementara belum juga ditobati dosa-dosa itu. Maka Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan ada 4 karakter, sifat, watak kehidupan dunia, yang kalau ini dipahami oleh setiap kita, insya Allah hidup kita makin ringan, makin aman, makin nyaman dunia akhirat. Pertama, bahwa sifat kehidupan dunia itu syari'ul waqt. Syari'ul waqti. Artinya apa? Waktu kehidupan di dunia ini sangat singkat, sangat cepat. Dulu kita jadi anak-anak, sekarang sudah pada punya anak. Ya, dulu kita siswa, dulu kita guru, sekarang sudah menjadi bapak ibu guru, bahkan hampir pensiun. Dulu kita memanggil kakek nenek, mbah kita, sekarang kita layak disebut dipanggil kakek nenek oleh cucu kita. Sangat singkat sekali. Maka Rasulullah mengingatkan, satu hari diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa aqalhum man jazu dalika. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya, 60 sampai 70 tahun, sedikit sekali yang melampaui angka itu. Nah, maka para pemirsa yang saya hormati, Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran itu dengan waktu. Terbit fajar wal fajri, datang waktu subuh wa subhi, datang duha wa duha, makin siang wan nahari, sore wal asri, malam wal laili. Artinya apa? Ini Allah ingatkan kita, wahai manusia, waktumu di dunia sangat singkat. Hidupmu, waktumu di dunia sangat singkat, sangat cepat. Maka dari sinilah kalau kita sadar, kita mengerti betapa waktu hidup di dunia sangat singkat,
maka apakah kita akan masih menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, mengulur-ulur waktu untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat? Maka di sini diingatkan juga oleh Rasulullah, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Oleh Imam Al-Bukhari, beliau rawikan satu hadis, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa. Terlena. Artinya apa? Tidak disyukuri dua nikmat ini. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Coba kalau kita tanya orang-orang yang sakit, apa maunya? Satu permintaannya agar sehat, diberi kesehatan. Maka selagi sehat, selagi sempat, ayo. Selagi diberi umur ini kesempatan untuk berbuat baik. Maka idza amsaita fala tantadris sabaha wa idza asbahta fala tantadris masaa. Ketika kalian di waktu sore, jangan tunggu datangnya esok hari. Kalau kamu di pagi hari, jangan tunggu datangnya sore hari. Kita nggak pernah ngerti umur saat ajal kita sampai kapan. Maka selagi bisa datang ke masjid jamaah sebelum jenazah kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kali. Selagi masih bisa sholat di belakang imam, sholat di belakang imam. Sebelum besok atau lusa, entah kapan, wallahu alam, kita disolatkan di depan imam. Selagi kita bisa baca Quran, banyak baca Quran. Sebelum nanti ada orang baca Quran di dekat tubuh kita sudah kaku, tak bergerak. Yang masih bisa sedekah, sedekah. Berapa banyak orang-orang yang mati untuk minta dihidupkan. Janjinya apa sama Allah? Fasadaqu wa aku minas sholihin. Hidupkan aku kembali ya Allah agar aku bisa sedekah. Ini penyesalan yang sudah lewat. Satu, syari'ul waqt. Kalau tahu, sadar kita waktu sangat singkat, masa kita akan terus mengulur-ulur waktu. Membiarkan waktu berlalu tanpa ada artinya. Banyak diisyaratkan oleh Quran berikut hadis. Watak orang beriman itu apa? Menjaga waktu sebaik-baiknya. Yang kedua, sifat dunia itu apa? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahmun. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Cuma permainan dan senda gurau. Jadi waktu kita kanak-kanak, ketika kita bermain, mungkin kita kalahlah dalam permainan, pulang. Apa kata ibu? Nggak apa-apa nak, cuma permainan. Waktu kita bergurau, kita gojek sama teman. Mungkin hati kita kurang nyaman. Merasa mungkin kurang indah, kurang nyaman, terpojok lah. Maka ibu akan bilang, nggak apa-apa nak, itu cuma gojek. Hari dunia tidak lebih dari hanya permainan dan senda gurau. Artinya apa? Permainan itu bikin senang, tapi sebentar. Setelah itu hilang. Bergurau, gojek, senang. Tapi saat itu juga. Inilah maka siapa yang memfokuskan dunia, siapa yang hidupnya fokusnya pada dunia, orientasinya dunia, kiblatnya hanya dunia, maka orang ini harus siap-siap menderita, siap stres, siap sakit hati, siap kecewa, siap putus asa. Maka ayo, dunia sebentar. Dunia ini sebentar, belum tentu panjang umur. Dunia ini sarana, dunia ini alat. Tujuannya apa? Akhirat. Maka pastikan, ayo kita ambil dunia seperlunya. Zuhud itu artinya apa? Bukan benci pada dunia. Zuhud itu, dia suka dunia. Dia bekerja, dia mencari nafkah untuk mencari rezeki. Ambil seperlunya, selebihnya sebagai media, sebagai alat untuk meraih kesuksesan akhirat. Kita lihat seekor semut. Ketika dia lihat cawan, lihat piring ada madunya.
Maka yang selamat, yang ambil sedikit. Ya, kasih dalam saku sebentar, bawa pulang untuk anak-anaknya, sudah. Tapi kalau semut itu dia berlayar, dia berkubang madu di cawan itu, maka dia akan mati. Artinya apa? Manusia itu akan, ya, ketika dia sibuk urusan dunia, maka dia akan meninggalkan akhirat, dia akan lupa kepada akhirat, dia akan salah arah. Akhirnya dia akan menyesal selama hidupnya. Ya. Ibaratnya naik kendaraan, naik mobil. Apa posisi berikut fungsi dari spion itu? Dunia ya spion itu. Maka lihat spion sesekali saja. Kalau kita lihat spion terus, asik melihat spion terus, wah kita akan nabrak. Demikian kalau kita fokus pada dunia, kita akan salah arah. Yang ketiga, dunia itu makanul musibah. Tempatnya kita dikasih musibah. Ya. Bahwa setiap orang beriman, kita orang beriman, itu akan selalu diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falai'lamannallahu alladziina shadaku walai'lamannal kadzibun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja? Nah, ketika mereka mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji oleh Allah, sungguh Allah ya telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti orang-orang yang betul-betul beriman. Allah tahu orang-orang yang hanya berdusta. Di ujian, musibah itu sudah jadi pakainya orang beriman. Tapi orang beriman itu tidak ada ruginya, tidak ada jeleknya. Dipesankan oleh Rasulullah, semua urusan orang beriman itu baik. Ya, ajabal li amril mu'min. Ya, setiap urusan orang beriman itu baik. Tidak dijumpai kecuali pada orang-orang beriman. Ya, ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Ketika dia diberikan kepahitan, dia bersabar, itu baik buat dia. Tidak ada ruginya orang beriman. Kalau dia benar dalam merespon, menghadapi, mensikapi ujian itu. Maka ketika ada orang tidak lolos seleksi ujian, umpamanya masuk perguruan tinggi umpamanya, kalau dia nggak lulus, bukan salah soalnya, tapi salah jawabannya. Sama, ketika kita diuji oleh Allah, kalau ya sampai kita menderita, getir, pahit, nelangsa, stres, bukan ujiannya yang salah, tapi sikap kita dalam merespon ujian itu. Maka di sini sudah jelas bahwa orang hidup pasti akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kamu ya, dengan rasa takut, ya, dengan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa. Ya. Tapi beritahu kabar orang-orang yang sabar itu. Siapa orang yang sabar? Mereka yang punya persepsi, mereka yang punya keyakinan. Jadi ekspresinya itu ungkapan dari hatinya yang meyakini kita semua itu punya Allah, milik Allah. Ya, kita itu ya kita, istri, anak, rumah, kendaraan, perhiasan, pakaian, kepintaran, ilmu, pangkat, jabatan, popularitas, itu dunia. Ya, seperti pemain bulu tangkis kita, Grecia Poli sama Rahayu itu dari mana Sulawesi itu. Wah, hari ini disubyo, artinya dibanggakan, wah banjir hadiah. Satu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana respon kita mensikapi ujian itu akan menunjukkan ya kualitas iman kita. Yang terakhir, sifat dunia itu apa? Makanul ibadah. Dunia itu tempat kita beribadah. Allah ingatkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas manusia itu apa? Diciptakan oleh Allah pertama Pak sebagai khalifah. Mengatur, mengelola, ya, memanage bumi sedemikian rupa untuk kemakmuran bersama. Ya. Berikutnya apa? Tugas atau tujuan penciptaan Allah ya terhadap
manusia dan jin itu, dalam Allah menciptakan jin dan manusia itu. Seperti Allah ingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia itu, tidak Allah ciptakan itu kecuali untuk beribadah pada Allah. Maka kalau begitu, apakah sepanjang waktu kita beribadah? Tentu saja harus. Ya. Tapi apakah kemudian kita sholat sepanjang waktu, puasa sepanjang waktu tanpa berbuka, baca, menghafalkan Quran setiap saat? Bukan begitu. Ada ibadah yang sifatnya ritual, ada ibadah yang sifatnya sosial, muamalah. Maka banyak diisyaratkan baik Quran maupun sunnah, keselarasan, keseimbangan. Allah menciptakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Allah memerintahkan kita untuk menikah dan berketurunan. Ya, jadi muamalah selain ritual, sholat, puasa, zikir dan sebagainya, ada ibadah muamalah, ada ibadah sosial. Hablum minallah, hablum minannas, itu harus seimbang. Semuanya penting. Maka di sini pastikan ya, karena dunia tempat ibadah, ayo ya kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka terakhir kali Imam Asy-Syafi'i beringatkan, hidup manusia esensinya menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Subuh sampai zuhur, ya jeda itu sampai zuhur, menunggu sholatnya zuhur. Habis zuhur sampai asar itu esensinya apa? Menunggu. Beraktivitas, tapi esensinya apa? Menunggu waktu asar. Habis asar, aktivitas menunggu waktu maghrib. Demikian seterusnya. Kalau kita tidak berjumpa dengan waktu sholat, artinya apa? Sudah saatnya kita disolatkan. Demikian para pemirsa sekalian, intinya mari hidup ini sekali, sebentar, belum tentu panjang umur. Jangan dibikin stres, jangan dibikin frustasi. Kalau kita bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, termasuk masa pandemi seperti ini, orang beriman biasa-biasa saja. Tidak takut banget, panik, stres, tapi juga tidak terlalu berani. Udah. Kita yakin semua terjadi pasti dengan kehendak, pasti dengan izin Allah, dan pasti ada hikmah, dan hikmah itu pasti untuk kebaikan kita. Semoga ada manfaatnya, semoga oleh Allah kita diberikan kemudahan untuk istiqomah, konsisten dalam agama kita. Insya Allah oleh Allah kita dijarak sebagai hamba-hambanya husnul khatimah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.